Halo semuanya, kalian pernah bayangin gak sih apa yang terjadi kalau sistem bank tiba-tiba down saat kita mau transaksi? Atau ada kesalahan input data yang bikin angka di rekening kita jadi kacau. Nah, itu semua berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan risiko operasional. Dengan saya Dwi Dinda, mari kita bahas hingga tuntas. Sederhananya seperti ini teman-teman, risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau kejadian eksternal. Nah, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh bank adalah melakukan identifikasi. Nah, bank harus jeli nih melihat di titik mana saja masalah bisa muncul. Apakah di bagian pelayanan, bagian IT, atau bahkan di keamanan pada fisik gedung. Nah, kita harus tahu dahulu apa penyakitnya sebelum bank dapat mengobati masalahnya. Setelah dilakukan identifikasi, dilakukanlah pencatatan kejadian risiko. Gunanya untuk melakukan basis data agar kita bisa belajar dari kesalahan yang pernah ada. Bicara soal kerugian, dampaknya bukan cuma soal uang atau kerugian finansial saja loh teman-teman. Ada juga kerugian non-finansial seperti penurunan reputasi bank di mata nasabah hingga sanksi hukum dari regulator. Nah, lalu kenapa sih bank harus repot-repot menerapkan manajemen risiko operasional ini? Jawabannya simpel, yaitu kepercayaan. Bank mengelola uang masyarakat. Oleh sebab itu, bank harus menjaga kepercayaan nasabah atau masyarakat untuk mengelola uang tersebut. Dengan manajemen yang baik, bank bisa menjaga kelangsungan usaha, meminimalkan kerugian, dan yang terpenting, memastikan layanan kepada nasabah tetap berjalan stabil tanpa gangguan sehingga kepercayaan nasabah tetap terjaga. Lalu, apa saja biang keladinya di sini? Ada 4 penyebab utamanya nih teman-teman. Yang pertama itu adalah kegagalan proses internal. Misalnya seperti kesalahan prosedur atau kontrol yang lemah. Lalu ada faktor manusia, bisa karena human error atau kurangnya kompetensi atau tindakan kecurangan. Nah, yang ketiga ada kegagalan sistem dan teknologi, seperti kerusakan pada hardware, bug pada software, atau serangan cyber. Nah, yang terakhir itu ada kejadian eksternal. Hal ini di luar kendali bank nih teman-teman. Kenapa? Karena dia seperti bencana alam, perubahan regulasi, atau pemadaman listrik secara massal. Nah, jadi perlu dicatat bahwa risiko operasional itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikelola dengan tepat agar tidak terjadi. Semakin matang manajemen risikonya, semakin kuat bank tersebut menghadapi tantangannya. Oke teman-teman, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya Dwi Dinda Putri dan saya pamit undur diri. Bye-bye.